Selamat pagi saya ucapkan untuk jemaat yang hadir di sini maupun yang di rumah ataupun yang sedang menonton ini dimanapun Anda berada. Puji syukur kita bisa punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena belum tentu akan selalu memiliki kebebasan atau kesempatan ini. Dan mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Di dalam surat Kolose pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-7, Kolose pasal 2 ayat 7. Oke. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Apabila Anda berada di rumah, silakan membaca bersama-sama dengan kami. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-6, ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami memohon supaya waktu yang kami punya sekarang ini dapat kami pakai dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini tidak akan sia-sia, tetapi menggedor hati setiap dari kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sudah berumur 25 tahun Grafe. Anda tidak bisa lihat di sini, karena tidak ada hiasan apa-apa, cuman backdropnya saja yang berubah. Ya, ada angka 25 tahun. Nah, mungkin secara simbolik angka 25 tahun ini suatu angka yang spesial, suatu angka yang besar, katanya silver anniversary. Tetapi bagi saya pribadi, rasanya tidak berbeda dibandingkan ulang tahun yang lain. Ya. Karena ya angka 25 itu hanyalah suatu angka saja. Dan lagi pula, walaupun memang benar bahwa kita sudah mengalami banyak hal selama 25 tahun ini, bukan berarti bahwa sesudah kita sampai kena 25 tahun, lalu kemudian segala sesuatunya berubah. Tidak. Segala sesuatu tetap sama, berlanjut terus, dan kalaupun ada yang berubah, yaitu seperti misalnya pandemi seperti ini, ya, kalaupun ada yang berubah, itu adalah akan semakin banyak tantangan. Ya, tantangannya mungkin akan berubah bentuk. Tantangannya mesti pakai masker, tantangannya mesti social distancing, dan lain sebagainya. Ada banyak tantangan-tantangan lain. Tantangan di rumah, tantangan di mana-mana. Jadi, walaupun kita sudah menginjak, ini tahun yang ke-26, sudah selesai 25 tahun, sekarang kita tahun ke-26. Ini tetaplah jemaat yang sama. Namun, saya jadi berandai-andai, sesudah 25 tahun, ada banyak yang sudah kita lalui. Minggu lalu, itu kita merayakan HUT kita. Nah, biasanya, setiap kali ulang tahun itu, kita membacakan sejarah singkat. Ya. Jadi sejarah GBIA Grafe, itu diringkas kemudian dibacakan. Tapi karena minggu lalu dalam situasi yang tidak seperti biasanya, maka tidak ada pembacaan sejarah kita. Tetapi ada banyak sekali sejarah kita. Anda kalau misalnya membeli buku tahunan kita yang 20 tahun, itu masih ada. Anda bisa membaca sejarahnya. Ada banyak sekali tantangan yang kita lalui, mulai dari tahun pertama, tahun kedua, kemudian kita pindah ke sini, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, sudah 25 tahun, apakah Grafe akan tetap kuat terus? Ya, apakah kita akan terus kuat? Kalau kita sudah kuat selama 25 tahun, ada kata pepatah bahwa pohon yang tinggi menjulang itu akan kena tiup angin. Ini saya nggak tahu asalnya dari mana, apakah dari Tiongkok atau bukan pepatahnya. Tetapi intinya, kalau kamu makin tinggi, ya, kalau kamu makin maju, makin mantap, mungkin bahkan makin dipuji oleh Tuhan,
seperti Ayub dipuji oleh Tuhan. Maka angin yang datang menerpa itu makin kencang. Ya, makin tinggi kamu, maka angin yang datang makin kencang. Jadi kalau grave makin maju, ya bisa diharapkan, bisa diekspektasikan bahwa tantangannya juga akan semakin kencang. Nah, apakah kita bisa menghadapi itu? Nah, jawabannya ada di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 itu tadi, yang sudah kita baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Ya. Di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini rupanya jawabannya. Nah, hari ini saya ingin membagikan ayat ini. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Mula-mula kepada jemaat di Kolose, tetapi buat kita juga. Nah, yang pertama, yang berakar ini akar ini kan akarnya tanaman. Nah, Alkitab, Tuhan Yesus, Paulus suka sekali menggunakan alam, menggunakan tanaman sebagai ilustrasi. Nah, ini favoritnya Tuhan. Dan memang Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai ilustrasi buat kita. Kalau kita mempelajari alam semesta, kita mempelajari yang Tuhan ciptakan, dan itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Itu seolah-olah mengilustrasikan hikmat Tuhan, sifat Tuhan, keagungan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan dengan mempelajari alam semesta, kita mempelajari sedikit tentang Tuhan. Dan ada banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan rajut ke dalam ciptaannya. Nah, tanaman salah satu yang bisa Tuhan pakai untuk mengilustrasikan suatu kebenaran. Jadi, akar adalah suatu bagian yang sangat penting dari suatu tanaman. Ya, sangat penting untuk pertumbuhan. Ini adalah organ pertama yang tumbuh, yang berkembang dari suatu tanaman. Kalau waktu kecil saya suka membaca eksperimen dan bikin sendiri, bikin toge. Ya, siapa di sini yang pernah bikin toge? Ya, kacang hijau, kemudian dibungkus pakai kapas basah atau dibungkus dalam kain basah, ya. Lalu kemudian disiremin. Nanti sesudah 3-4 hari, jadilah toge. Ya kan? Nah, apa yang pertama kali muncul? Kalau Anda buka itu setiap hari, maka yang pertama kali muncul itu adalah akarnya. Ya, akarnya dulu yang muncul, baru kemudian organ-organ yang lain. Jadi akar itu harus duluan. Kenapa? Karena akar inilah bagian yang sangat penting untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, kalau tanaman itu mau tumbuh dewasa. Oke? Jadi bagi suatu pohon, akar ini nantinya kalau pohon ini sudah dewasa, akar inilah yang menjangkarkan dia. Ya. Sehingga seberapa tinggi pun pohon itu dan seberapa keras pun badai yang menerpa, maka pohon itu akan tetap kokoh. Jadi akar ini penting sekali. Nah, pertanyaannya, Grave sudah 25 tahun, apakah akar kita sudah cukup kuat? Ya, kita sudah bertumbuh nih, 25 tahun. Mulai dari kecil sekali. Kebaktian pertama, 25 orang. Berapa? 25 atau 27 ya? Sekitar segitulah. Ya, saya termasuk di dalamnya. Tidak banyak lagi di sini. Karena memang cuma 20-an orang. Sudah bertumbuh menjadi ratusan orang. Tetapi apakah akar kita cukup kuat? Kalau akar kita tidak cukup kuat, tetapi kemudian makin tinggi, ya, makin besar, tetapi akarnya masih kerdil, wah ini gawat. Karena nanti datang badai ini bakal gawat. Ya. Jadi, semakin kita maju, bagaimana kita menghadapi tantangan ini. Ya. Nah, kalau di dalam Matius pasal 13, dalam Matius pasal 13, Tuhan ada memberikan perumpamaan, namanya perumpamaan tentang seorang penabur. Ceritanya ada penabur yang keluar, lalu kemudian dia menabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba datanglah burung-burung, lalu kemudian mematuk benih-benih itu, lalu habis dimakan oleh burung-burung. Nah, ini melambangkan orang yang mendengarkan Injil atau mendengarkan pemberitaan firman, mendengarkan tetapi langsung dipatuk, ya, langsung dimakan oleh burung, sehingga benih firman Tuhan itu tidak sempat tumbuh, tidak sempat berakar, langsung lenyap. Ya, ini seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Anda pernah kalau lagi mendengarkan guru atau dosen, ya, mata Anda sudah setengah tertutup, mungkin mesti pakai tusuk gigi itu, kalau Mr. Bean, mesti dinaikkan begitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa yang didengarkan tidak tahu. Ini seperti dipatuk oleh burung. Ya.
Nah, kemudian ada juga dua jenis tanah yang lain, yaitu yang jatuh di tanah berbatu-batu dan jatuh di tanah yang bersemak duri. Dua-duanya ya sempat diterima dengan baik, tetapi di tanah yang berbatu-batu ini kemudian datanglah matahari. Kemudian terik matahari itu menyinari, kemudian karena tidak berakar katanya mati. Yang di tanah bersemak-semak, semak duri, semak durinya tumbuh besar lalu menghimpit benih itu sehingga mati. Nah, kelihatannya dua jenis tanah ini juga tidak berakar. Tidak ada akarnya. Oleh sebab itu, mereka mati. Dan inilah yang bisa kita lihat, bahwa apa yang terjadi di sini, inilah yang menjadikan suatu jemaat itu lemah. Nah, jemaat itu kan terdiri dari orang-orang, individu-individu. Kalau individu-individunya lemah, maka jemaat itu lemah. Kalau individunya kuat, maka kuat. Nah, di dalam misalnya masa pandemi seperti ini, wah, ini saya pernah diceritakan bagaimana banyak jemaatnya nggak bisa datang karena dibatasi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Iman jemaatnya lemah. Tidak bisa datang ke gereja, jadi lemah. Jadi kalau masing-masing iman jemaatnya menjadi lemah, maka keseluruhan tubuh itu, jemaat itu, menjadi lemah juga. Kenapa? Karena tidak punya akar. Maka tidak kuat. Nah, jadi bagaimana supaya tidak lemah? Bagaimana supaya tidak lemah? Bagaimana kalau menghadapi tantangan ini tetap setia? Bagaimana kalau menghadapi tantangan ini malah bisa mengatasi tantangan itu? Nah, nomor satu, ini membutuhkan motivasi. Untuk menjaga motivasi, nah seseorang itu harus mengerti kenapa dia datang ke gereja, untuk apa dia berjemaat, apa manfaatnya. Harus ada pengertian ini dulu. Kalau dia tidak mengerti untuk apa saya datang ke gereja, maka datang badai, dia kehilangan motivasi itu, ya tidak datang. Tidak akan datang. Oleh sebab itu, seseorang harus mengerti apa manfaatnya. Bangun pagi-pagi, mungkin menempuh perjalanan yang jauh. Apa manfaatnya saya datang ke sini, ikut nyanyi bersama, datang tepat waktu. Kalau dulu kita ada jam 9 itu sekolah minggu dewasa. Untuk apa saya ikut itu? Untuk apa saya mendengarkan penjelasan? Untuk apa saya bertanya? Untuk apa bernyanyi bersama-sama? Ini sayang sekali kita semua ditutup pakai masker, pakai face shield. Nyanyinya juga tidak bisa full seperti dulu lagi. Anda merasa bedanya? Kalau saya merasa sekali, saudara. Saya merasa kalau tidak bisa nyanyi dengan full itu tidak senikmat dulu. Nah, orang perlu punya pengertian, kenapa saya melakukan ini. Kalau seseorang punya pengertian, barulah dia merasa, oh ya saya mau melakukannya. Begitu. Nah, contohnya misalnya, kalau saya latihan musik. Saya latihan musik, saya bisa piano, saya bisa biola, dan lain sebagainya. Saya melakukan itu dengan suatu tujuan. Saya mau bisa melayani Tuhan di gereja, misalnya. Anda juga bisa punya motivasi seperti itu. Nah, kalau seandainya saya tidak punya motivasi itu, terus terang saya nggak akan bisa latihan musik. Saya baru tahu kemarin bahwa ada orang di dunia ini yang memang suka latihan. Karena saya bukan salah satu orang itu. Kalau saya tidak suka latihan, buktinya waktu dulu saya kecil, orang tua saya kasih saya les piano, Yamaha waktu itu. Itu yang paling terkenal, les Yamaha, piano. Tetapi karena saya memang tidak suka latihan, saya itu hanya latihan setengah jam sebelum jam lesnya. Begitu. Jadi selama 1 minggu itu tidak ada latihan sama sekali, lalu kemudian, hari ini udah mau les nih, nanti jam berapa mau les, latihan dulu. Supaya apa? Supaya nggak dimarahin sama gurunya. Udah gitu aja. Jadi tidak ada motivasi. Akhirnya waktu kecil walaupun saya dikasih les piano, tetapi tidak bisa main piano. Baru sudah saya dewasa, agak besar, sudah mulai remaja, baru timbul motivasi itu. Oh, saya mau memakai piano ini untuk melayani Tuhan. Baru latihan piano dengan benar. Tapi itu pun hanya sebatas, ya pokoknya saya mau melayani Tuhan. Di luar itu saya tidak mau lagi. Saya tidak suka latihan.
Nah itu dia, tidak ada motivasi. Kalau disuruh untuk latihan terus, berjam-jam, aduh, saya sendiri nggak bisa. Ya. Nah bagaimana dengan orang yang tidak punya motivasi untuk datang ke kebaktian, tidak punya motivasi untuk mendengarkan khotbah, lalu kemudian didorong-dorong, ayo dong, kamu ke gereja dong, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Kalau tidak ada motivasinya, bagaimana? Oleh sebab itu, perlu suatu pengertian. Harus ada sesuatu yang dia inginkan, ada suatu manfaat. Dia juga harus mengerti apa akibatnya kalau tidak datang ke gereja, kalau tidak berjemaat. Dan dia harus takut akan akibat itu. Apa efeknya? Apa efeknya? Nah, efek dari jemaat lokal itu membawa pengaruh yang besar sekali. Luar biasa besar. Kenapa? Karena di dalam jemaat lokal lah ada Injil. Dan Roma 1 ayat 16, Alkitab mengatakan bahwa Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya adalah orang berdosa. Saya akui itu. Dan tidak ada manusia yang bukan orang berdosa. Semua orang sudah pernah, entah itu berbohong, entah itu punya pikiran yang tidak pantas, entahkah apa itu yang berdosa, suatu ketidakbenaran. Semua manusia sudah pernah. Nah, mungkin di dalam dunia ini ada konsep keadilan, ada yang berpikir bahwa keadilan itu dalam bentuk karma, tanda kutip. Ya. Nah, karma itu, kalau kamu berbuat kebaikan, nanti karmanya akan kembali kepada kamu, kamu akan menerima kebaikan. Kalau kamu berbuat jahat, karmanya akan berputar, kamu akan menerima kejahatan juga. Tetapi Alkitab tidak berkata, tidak mengajarkan karma. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah ini nanti pada akhir zaman akan menghakimi semua manusia. Semua manusia akan dihakimi dalam satu penghakiman terakhir. Dan barang siapa yang berdosa, maka dosanya itu akan dihakimi. Nah, saya tidak punya cara untuk menyelesaikan dosa itu. Sedangkan hukuman dari dosa adalah maut. Itu adalah hukumnya yang menurut Alkitab, menurut Tuhan itu. Tapi bagaimana ini? Saya tidak punya cara untuk menyelesaikan dosa saya. Berarti kalau nanti saya masuk ke dalam penghakiman, saya pasti akan dihukum. Dan hukumannya adalah maut. Manusia bisa mencoba banyak cara. Ada yang coba dengan apa? Berbuat baik. Oh, dengan berbuat baik, moga-moga amal ibadah saya diterima di sisi Tuhan. Ya, seolah-olah amal ibadah kita bisa nyogok Tuhan, lalu Tuhan merasa, oh ya anakku ini sudah cukup berbuat amalnya, kalau ditimbang-timbang amal dan dosanya ini, ya kurang lebih seimbang atau lebih berat sedikit amalnya. Lalu kemudian bolehlah dia masuk surga. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa disogok pakai amal. Ya, misalnya, oh saya kasih persembahan ke gereja, kasih persembahan 1M. Waduh, kasih persembahan 1M. Bagus-bagus, Tuhan bilang masuk surga. Bukan seperti itu, saudara. Orang tidak bisa, saya akan doa deh, saya akan doa supaya bisa masuk surga. Apakah doa kita ulangi 10, 100, 1000 kali bisa menghilangkan dosa kita? Membuat Tuhan lupa bahwa kita pernah berdosa? Tidak bisa. Pengadilan Tuhan itu adil. Dan dosa yang sudah pernah dilakukan, tercatat, tidak bisa dihapus begitu saja. Karena hanya ada satu cara untuk membereskan dosa. Dosa harus dihukum. Dan hukuman akan dosa ini harus adil. Dan dosa apapun, hukumannya ujung-ujungnya haruslah dipisahkan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha suci. Dan kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan itu begitu absolut, sehingga satu dosa terkecil pun tidak bisa menghampiri Tuhan. Oleh sebab itu, manusia yang berdosa harus dipisahkan dari Tuhan. Dan karena Tuhan adalah sumber kehidupan, maka manusia yang terpisah dari sumber kehidupan, mati. Pasti mati. Mati sendiri. Tanpa harus diapa-apain, mati sendiri. Karena dia terpisah dari sumber kehidupannya. Oleh sebab itu, maka manusia yang berdosa pasti akan mati. Dan ini kita lihat, tidak ada satu orang pun yang hidup selamanya.
Nah, semua orang usia sekian, kalau usia 70 belum mati, 80 nanti mati. Kalau 80 belum, 90. Kalau 90 belum, 100. Tapi ujung-ujungnya pasti mati. Nah, itu adalah akibat dari dosa. Satu-satunya cara yang Alkitab beritahukan kepada kita. Nah, inilah Injil itu. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik bagi orang yang berdosa. Kabar baik bagi saya. Kabar baik bagi Anda, bagi semua manusia, yaitu Yesus, Allah sendiri, menggantikan manusia untuk dihukum atas dosa manusia. Yesus menggantikan kita dihukum. Oh, berapa banyak dosa? Semua dosa. Seluruh dunia ini, dosanya termasuk dosa saya, dosa Anda, dosa semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, dosa seisi dunia ditanggungkan kepada Yesus dan dihukumkan. Dan itulah ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan itu. Dosa dihukumkan dan sudah selesai dihukum. Nah, barang siapa yang mau menerima itu, maka dia akan diampuni. Tetapi tidak semua orang serta-merta diampuni begitu saja. Nah, karena tidak adil. Kalau misalnya ada seorang pembunuh, ada seorang perampok, penculik, jahat sekali. Lalu kemudian dia berkata, oh Tuhan ampunilah aku, lalu kemudian langsung diampuni. Bagaimana? Bagaimana dengan keluarga yang menjadi korban dia? Merasa, kok langsung diampuni? Wah, ini nggak adil. Ya. Jadi, Tuhan tidak serta-merta mengampuni tanpa syarat apapun. Tuhan menuntut satu syarat, dan ini syarat yang penting sekali. Yaitu bahwa barang siapa yang mau diselamatkan, maka dia harus sungguh-sungguh bertobat. Dia harus sungguh-sungguh menyesal atas dosanya itu. Dan dia menerima Yesus yang telah mati menggantikan dia. Sederhana sekali. Tidak perlu bayar apa-apa. Tidak perlu harus melakukan sesuatu lagi. Tidak perlu harus ritual tertentu. Tidak perlu harus mengikuti upacara atau apapun. Tidak. Cukup dia menyesal di dalam hatinya. Bertobat, Tuhan, saya sungguh-sungguh menyesal. Saya mengakui saya orang berdosa. Dan saya mau menerima Yesus yang telah mati menggantikan saya. Itu saja sudah cukup. Maka Tuhan yang mengasihi manusia, dia akan mengampuni dia. Oh, saudara, ini adalah kabar baik. Nah, dalam setiap orang yang menerima Injil, maka Injil itu mengubah hidupnya. Ya. Hatinya diubah oleh Injil. Saya tidak tahu persisnya bagaimana. Saya tidak tahu apa metode yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hati orang. Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti, dia berubah. Ya. Pemabuk, perokok, diubah sehingga dia bukan orang yang dulu lagi. Orang yang menerima Injil, orang yang bertobat, dia bukan orang yang sama seperti dulu dia belum bertobat. Oh saudara, Rod Bell Senior, dulu dia adalah gembala dari Tabernacle Baptist Church di tempat kami berjemaat di Amerika. Rektor dari gembala Dr. Suharto Liao. Dia dalam autobiografinya, The Mantle of the Mountain Man, bersaksi bahwa dulu di kota dia tinggal, di mana dia masih muda, ada 3 pemabuk besar. 3 pemabuk besar. Dia salah satunya, dan ada 2 orang temannya lagi. Nah, mereka bertiga ini berteman dan suka mabuk-mabukan sana-sini, bikin kacau di kota itu. Kotanya tidak besar. Dan di situ mereka sudah terkenal 3 orang pemabuk. 2 temannya mati muda. Hanya dia sendiri yang bertobat dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Oh, cuman dia sendiri yang bertobat. Dan betapa besar perubahannya. Ketika dia bertobat, dia tinggalkan hidupnya yang lama itu. Yang tadinya terkenal sebagai salah satu dari 3 pemabuk besar. Lalu kemudian menjadi pengkhotbah. Dari pemabuk menjadi pengkhotbah. Bayangkan saudara. Dari iblis menjadi malaikat. Istilahnya seperti itu. Bagaimana bisa? Apa yang membuat seseorang berubah demikian drastis? Karena dia menerima Injil. Dan Injil itu mengubah dia. Bekerja di dalam hatinya, dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. Karena ada agama yang memaksakan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu.
Ya, ada bulan tertentu, harus melakukan ibadah tertentu. Ya, kalau di bulan ini kamu tidak melakukan ibadah itu, kamu akan kena hukuman. Kalau kamu rajin melakukan ibadahnya akan dapat pahala, dan lain sebagainya. Jadi dalam bulan itu harus beramal, dalam bulan itu harus tahan nafsu. Ya. Nah, ini semua adalah hal-hal eksternal. Sehingga sudah lewat bulan itu, lalu kemudian, bebas, sudah bukan bulan suci lagi. Udah boleh jadi orang dunia lagi. Ya. Oh, tidak. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, maka hidupnya berubah. Di dalam jemaat ini saja sudah banyak kesaksian, di mana orang-orang yang sesudah diselamatkan, tinggalkan rokoknya, tinggalkan alkohol, tinggalkan perjudian. Saudara, perubahan yang ditimbulkan oleh Injil, yang ditimbulkan dari masuknya Roh Kudus ke dalam hati, sungguh-sungguh nyata. Nah, tetapi bayangkan jika tidak pernah ada jemaat lokal yang Alkitabiah di Sunter ini. Atau tidak pernah ada jemaat lokal yang benar, yang Alkitabiah di Jakarta, atau di seluruh Indonesia. Di manakah Anda? Apakah Anda akan mengenal kebenaran? Kalau tidak ada jemaat ini di sini, kalau tidak pernah diberitakan kebenaran oleh Grafe awalnya tahun 95, maka tahun 2020 ini di manakah Anda? Anda lihat betapa besarnya pengaruh dari suatu jemaat lokal yang Alkitabiah. Mungkin Anda masih di gereja yang lain. Mungkin Anda tidak tahu kebenaran. Mungkin Anda sama sekali tidak diselamatkan. Oh saudara, inilah pentingnya suatu jemaat lokal. Oleh sebab itu, maka kita harus setia. Bukan hanya demi kita saja, tetapi demi generasi yang sesudah kita. Kalau kita mau anak-anak kita, anak-anak muda, nanti dia dewasa menjadi setia, mengenal kebenaran, aktif di dalam jemaat, maka hari ini kita harus melakukannya dulu. Kenapa? Karena jikalau orang tuanya tidak melakukannya, bagaimana dia mengajarkan anak-anaknya? Justru anak-anaknya akan mencontoh orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak datang ke gereja Senin Kemis saja seperti kapal selam begitu, anaknya memperhatikan tidak? Memperhatikan. Misalnya yang duduk di rumah gitu kan, kalau orang tuanya sambil nonton streaming gitu, sambil main HP atau sambil apa gitu, anaknya memperhatikan atau tidak? Ya sama juga. Oleh sebab itu, ini semua ini adalah pentingnya. Ya, efeknya ini akan terasa belum tentu hari ini, belum tentu besok, tetapi seterusnya akan ada efek, saudara. Nah, tanpa suatu jemaat yang Alkitabiah, bagaimana orang-orangnya bisa kuat? Bagaimana bisa menghadapi godaan atau tantangan? Tidak bisa. Jadi, supaya kuat, supaya berakar, nomor 1, harus bertobat dulu. Ya. Baru bisa berakar, baru bisa tumbuh, mulai ada akar. Sebelum seseorang bertobat, tidak bisa ada akar. Lalu kemudian, supaya dia kuat, supaya dia tidak melemah, maka dia harus mengerti pentingnya jemaat lokal ini. Ini. Lalu yang kedua, sesudah kita lihat tadi, bagaimana berakar, bagaimana kita harus mengerti pentingnya jemaat lokal. Lalu, apa yang dimaksud dengan berakar itu? Ketika Alkitab suruh kita, hendaklah kamu berakar. Apa yang dimaksud? Apakah, nggak mungkin kaki kita tumbuh akar. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau kita disuruh berakar itu artinya apa bagi kita? Nah sebenarnya begini, fungsi dari akar itu selain untuk menopang tumbuhan itu, dia juga menjadi suatu alat untuk menyerap nutrisi. Untuk menyerap nutrisi. Nah, jadi manusia ini contohnya sebagai tanaman, lalu kemudian tanahnya ini adalah jemaat lokal, dan di dalam tanah itu ada nutrisinya, yaitu adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan inilah
yang akan memberi makan tanaman itu sehingga bertumbuh. Begitu. Ya. Jadi untuk menopang dirinya, maka tanaman ini harus punya akar yang cukup dalam. Benar nggak? Ya kan? Akarnya itu harus menembus tanah, harus mencengkram tanah itu. Baru dia kokoh, baru dia bisa berdiri tegak. Nah, banyak orang yang datang ke gereja dengan motivasi yang tidak benar. Ya, tidak sepenuhnya benar lah. Ada orang yang datang ke gereja karena diajak teman. Ya, diajak teman. Nah, ini jadi ingat cerita dari François Fellaini. Ya, dia adalah ketua chapel dari Raja Louis ke-14 di zaman abad pertengahan itu. Ya. Raja Louis ke-14 ini Raja Perancis. Dan dia berusaha untuk datang ke gereja setiap minggu. Nah, suatu minggu, Raja datang ke chapel, lalu betapa terkejutnya dia melihat bahwa tidak ada orang di situ, kecuali pengkhotbahnya. Lalu dia bertanya sama si François ini, apa ini? Kenapa tidak ada orang di sini? Lalu dia menjawab Raja, saya membuat pengumuman bahwa Raja tidak akan hadir kebaktian hari ini. Nah, ini untuk menunjukkan kepada Raja siapa yang benar-benar memang mencari Tuhan atau cuman mau menjilat Raja. Ya, karena tahu bahwa Raja nggak bakal datang ke gereja hari ini. Ya udah, saya juga nggak mau datang. Kalau Raja datang, masa saya nggak datang, nanti apa? Nanti ditanyain sama Raja kan, di mana sih anu? Nah, jadi saya datang ke gereja. Nah, kadang-kadang ada saudara, orang Kristen yang datang ke gereja karena itu. Ya, apakah orang tuanya Raja itu? Ya, kalau kamu nggak datang ke gereja ini, saya jewer telinga kamu, saya taruh sampai duduk ke bangku ini. Mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang karena pacarnya, ya, atau dibawa oleh temannya. Bisa saja. Nah, bukan berarti bahwa datang ke gereja karena teman itu salah. Ya. Atau Anda tidak boleh datang ke gereja kalau diajak teman. Bukan seperti itu juga. Ya. Tentu kita senang kalau misalnya Anda punya teman di gereja. Kita senang bahwa Anda punya lebih banyak teman lagi. Ya. Semakin banyak teman di gereja, semakin bagus tentunya. Anda punya hubungan sosial. Ya. Punya hubungan dengan si A, lalu kemudian nambah lagi. Punya hubungan dengan A dan B, ya. Kemudian punya hubungan dengan temannya si B, jadi C, D, dan E, dan akhirnya punya banyak sekali lingkaran sosial, sehingga Anda punya banyak teman, jadi Anda punya lebih banyak lagi alasan untuk datang ke gereja. Bagus, no problem. Tetapi lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu, saya ingin Anda datang ke gereja bukan hanya karena orang-orang yang Anda akan temui, tetapi karena ada sesuatu di dalam jemaat itu sendiri. Sesuatu yang diberitakan di dalam jemaat itu. Ada kebenarannya, itu yang Anda cari. Di dalam Yohanes pasal 4, kebetulan Tuhan Yesus lewat daerah Samaria. Lalu ada seorang wanita di situ yang pergi ke sumur dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kasih tahu kepada dia mengenai air hidup yang kalau diminum akan membuat dia tidak pernah haus lagi. Wanita itu ini langsung berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku minum dan nggak usah haus lagi. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa yang sedang bicara dengan kamu ini, niscaya kamu akan minta air itu. Hah? Kaget dia. Jadi Tuhan bisa kasih air itu. Siapa Tuhan ini? Ya kan? Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, ya coba kalau kamu mau air itu, bawa suamimu kemari. Wah, wanita ini tertegun. Ya, lalu dia bilang, aku nggak punya suami. Tuhan Yesus langsung membuka aib dia waktu itu. Ya. Jadi bukan hanya hari ini saja yang buka-bukaan aib, ya, posting-posting di media sosial. Untuk Tuhan Yesus waktu itu nggak ada media sosial. Tuhan Yesus tapi tunjuk aib dia waktu itu. Dan langsung berkata, memang betul kamu tidak punya suami. Karena kamu sudah menikah 5 kali, suamimu ada 5. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Wah, kaget dia. Kok tahu ini? Nabi ini. Ya kan? Ini pasti hamba Tuhan. Lalu kemudian, karena dia percaya Yesus ini nabi,
Dia balik ke kota, lalu kemudian dia kasih tahu orang-orang kota itu bahwa ada nabi. Ya. Dialah Mesias, dialah yang dijanjikan itu. Karena tadi sudah ngobrol banyak sama Tuhan Yesus. Dia sendiri percaya Yesuslah sang Mesias itu. Orang-orang sekotanya itu heran. Oh ya, dia Mesias. Oh ya, dia tahu semua aib kamu bahwa kamu sudah pernah menikah 5 kali dan lain sebagainya, suami kamu gini. Oh ya, lalu mereka orang kota itu juga penasaran, lalu mereka mencari Tuhan Yesus juga. Lalu akhirnya apa yang dikatakan orang-orang kota itu? Mereka bilang, akhirnya ya tadinya kami datang ke situ karena perkataan kamu. Tetapi akhirnya kami percaya, bukan karena perkataan kamu lagi, tetapi kami percaya kepada perkataan Yesusnya. Sesudah mereka mendengar sendiri kata-kata Yesus, sesudah mereka bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi karena percaya perkataannya si wanita yang awalnya kasih tahu mereka. Tetapi sekarang mereka sudah percaya langsung kepada Yesusnya sendiri. Nah demikian pula orang-orang yang mungkin awalnya datang ke gereja karena Anda diajak oleh teman, dibawa oleh orang tua dan lain sebagainya, bagus. Tetapi setelah Anda mendapatkan kebenaran dan Anda terima mendengar sendiri, maka seharusnya Anda datang ke sini bukan lagi karena diajak itu. Bukan lagi karena Anda punya hubungan dengan orang tersebut. Tetapi Anda datang ke sini karena Anda memang ingin mendengar kebenaran, karena Anda mencari kebenaran itu, karena ada sesuatu yang berharga di dalam jemaat ini sendiri, bukan dari orang-orangnya. Orang-orang yang datang ke gereja hanya karena hubungan-hubungan sosial itu. Kalau orang itu pergi, maka biasanya dia juga akan tertiup oleh angin. Tetapi kalau ada sesuatu, ada benih kebenaran yang dia kejar di dalam jemaat itu sendiri, maka orang yang membawa dia pergi pun, dia tetap mencari kebenaran itu di jemaat itu. Nah, saudara, inilah akar yang masuk mendalam. Ya. Jadi Tuhan mau bahwa akar kita bukan hanya lebar, tetapi juga dalam. Nah, kemudian, akar kan untuk mendapatkan nutrisi ya. Jadi untuk mendapatkan nutrisi itu, maka akar harus menyerap air, menyerap unsur hara, ya, menyerap nutrisi lah. Dan ternyata sel akar ini berbeda dengan sel tanaman di batang, di daun, berbeda. Ya. Kalau di batang, di daun, selnya itu keras, ya, dinding selnya itu keras. Terbuat dari selulosa. Ini untuk melindungi tanaman tersebut. Makanya kalau Anda makan yang hijau-hijau, makan sayuran, Anda harus pakai gigi geraham untuk dikunyah, digerus, ya, untuk menghancurkan sel dinding selnya. Kalau Anda tidak kunyah makanannya, Anda telan saja yang hijau-hijau itu, nanti keluarnya tetap hijau, begitu ya. Karena apa? Karena ada dinding selnya. Dinding sel selulosanya ini keras, kaku, tidak bisa tembus air. Tapi kalau akar punya dinding sel seperti itu, maka air nggak bisa masuk. Benar nggak? Jadi dinding sel akar itu, dia lebih tipis. Ya. Supaya apa? Supaya bisa masuk air. Dan juga, sel akar itu, dia itu bergerendel-gerendel dan ada banyak rambut-rambut kecilnya. Ini tujuannya adalah untuk memperbesar luas permukaan, sehingga yang kontak dengan air di sekitarnya itu luas, dan air bisa masuk lebih banyak. Ya. Nah bayangkan, kalau misalnya ada orang Kristen, yang dinding selnya itu begitu tebal, ya, sehingga mau dimasukkan air, dimasukkan pengajaran, nggak masuk-masuk. Atau, dia saking takutnya dengan air, gitu kan, mau disiram air, mau dikasih air yang banyak, gitu kan, tapi dia malah ketakutan, dia malah mengkerut. Ya. Kebanyakan air. Nanti saya tenggelam di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya nggak boleh terlalu banyak mendengar khotbah. Nggak boleh terlalu banyak ini yang rohani-rohani, nanti airnya kebanyakan. Bayangkan, kalau seperti ini, apakah dia bisa dikatakan dia berakar? Bukan. Ya. Akar itu fungsinya, dia harus menyerap. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa kita harus berakar,
Tuhan mau kita menyerap air, menyerap firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ya. Dan itu harus masuk ke dalam. Ya. Jangan Anda duduk di sini, Anda mendengarkan, tetapi tidak menyerap, ya. Tapi dia mental gitu. Ya. Anda mendengarkan, karena ada orang, ya, dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam hatinya, enggak begitu tuh, salah tuh. Ya. Dia mendengarkan firman Tuhan, itu pengkhotbahnya munafik tuh, dia sendiri nggak melakukan yang dia khotbahkan tuh. Ini namanya mental lagi, ya. Ini namanya dinding selnya ini tebal, ya. Seperti batang, seperti sel, ada zat lilinnya yang melapisi sehingga dia kedap air. Ya kalau begini tidak akan mungkin bisa menerima pengajaran, tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Akar itu, dia punya fungsi, dia harus menyerap air. Tapi selain dia menyerap air, bukan hanya untuk disimpan sendiri di dalam akar. Enggak, nanti akarnya apa? Nanti akarnya bengkak. Ya. Gendut jadinya akarnya, tetapi malah batang dan itunya layu gitu, nggak bertumbuh karena semua unsur haranya, semua nutrisinya disimpan di akar. Tidak, akar itu sesudah dia menyerapnya, dia mau kirim ke atas, dia mau kirim kepada anggota organ-organ tanaman yang lain. Jadi pertama dia harus menyerap dulu, dia serap. Nah saya selalu katakan kepada mahasiswa saya mengajar, jangan hanya punya target lulus. Lulus itu KKM-nya itu adalah 60. Nah, KKM apa ya? Ya pokoknya kompetensinya 60 lah. Kalau saya dapat 60, ya udahlah minimal saya lulus begitu. Buat apa kamu cuma dapat 60? Apakah kamu mau mengenal kebenaran cuma 60%? Apakah kamu mau menginjil orang, Injil yang kamu beritakan cuma 60%? Tidak, kalau kita belajar suatu kebenaran, kita mau belajar 100%, kita mau menguasai seluruhnya. Kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita harus sampai mampu menjelaskannya kepada orang lain. Baru kita namanya sudah belajar, sudah menguasai. Misalnya, kalau misalnya Anda datang ke sini, dan Anda lihat, ini aneh sendiri nih gereja ini, kenapa? Kenapa Natalnya itu bukan bulan Desember? Kenapa di gereja-gereja lain udah ada hiasan lampu-lampu, kemudian warna hijau, warna merah, warna kuning, tetapi kenapa di Grafe tidak ada hiasan Natalnya? Lalu Anda bertanya kepada orang di samping Anda, kenapa di gereja ini aneh ya, nggak ada Natalan ya? Kalau Anda ditanya seperti itu oleh orang yang baru datang, bisakah Anda menjawabnya? Tahukah Anda ayat-ayatnya? Di Matius, di mana? Di Lukas, di mana? Atau misalnya, kenapa tidak ada Jumat Agung? Bisakah Anda menjelaskannya? Dan lain sebagainya. Kalau Anda sudah dengar, tetapi ketika Anda ditanya, Anda bilang, nggak tahu, tanya saja sama itu gembala saya. Ini diragukan, Anda benar-benar sudah dengar atau belum? Begitu. Ya. Kalau seseorang sudah mengerti, seseorang sudah menginternalkan, iya, maka dia bisa menjelaskan. Oke, menjelaskannya mungkin tidak pakai kata-kata yang persis dengan yang dipakai oleh Gembala Suhento. Mungkin tidak pakai slide gitu kan, tidak pakai slide gitu. Ini iman ada 3 gitu kan, terdiri dari ini. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi Anda punya pengertian Anda. Dan Anda bisa menjelaskannya dengan sederhana kepada orang lain. Saya bangga sekali dengan popo saya, nenek saya dulu. Dia bukan hanya mendengarkan khotbah, tetapi kalau dia ketemu dengan orang di pasar, dia bisa ngajak orang. Ya. Dia bisa kasih tahu, mesti datang ke gereja yang benar. Ya. Dan lain sebagainya. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia mendengarkan, bukan hanya mental begitu saja, tetapi dia menginternalkannya. Dan dia bisa mengajak orang lain. Saudara, kita semua berhubungan dengan keluarga kita atau teman-teman kita dimanapun. Apakah kita mampu untuk mengajak orang lain? Itu tergantung dari pengertian kita. Dan apakah orang tersebut bisa melihatnya di dalam kita? Kalau orang tidak bisa melihat perubahan yang terjadi, bahwa ini beda, bagaimana orang mau ikut dengan kita? Saudara, jadi ketika Alkitab menyuruh kita untuk berakar, nomor 1, kita harus punya akar itu dulu. Kita harus bertobat dulu. Ini nomor 1 yang paling penting. Tanpa pertobatan,
maka kita pasti akan binasa. Lalu kemudian kita harus mengerti betapa pentingnya jemaat lokal itu. Di tempat ini, di mana saya bisa menghadirinya, di mana saya bisa mengenal kebenaran, ini penting baik untuk diri saya sendiri maupun untuk generasi yang akan datang. Dan saya belum bicara lagi tentang keuntungan-keuntungan yang lain, keuntungan-keuntungan duniawinya. Masih ada banyak lagi. Kemudian kita harus memiliki akar yang dalam. Kita harus punya motivasi yang benar bahwa saya datang ke sini untuk mencari kebenaran. Dan juga kita harus menyerapnya, kita harus menginternalkannya supaya itu menjadi milik kita. Itu yang pertama, berakar. Yang kedua, apa ini? Bertumbuh. Tapi itu akan kita bahas di khotbah yang akan datang karena tidak cukup waktunya. Mari kita tundukkan kepala. Baiklah, masing-masing merenungkan apa yang sudah didengarnya pada hari ini. Bahwa Injil yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya, itu adalah bagi kita semua. Nah, Anda bisa membuat keputusan pada saat ini juga. Asalkan Anda mau. Anda tinggal menyesal, bertobat, lalu kemudian meminta Yesus untuk menjadi juru selamat yang menggantikan Anda mati. Dan Anda katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Anda mau hidup berubah dan Anda ingin menjadikan Yesus Tuhanmu. Anda akan hidup menggantikan Yesus hidup di dunia ini. Dan Anda mengucap syukur kepada Yesus. Sangat sederhana, Anda bisa melakukannya saat ini juga. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau yang membantu setiap jemaat Grafe, setiap orang yang mendengarkan kebenaran, agar kebenaran itu menjadi suatu faktor yang sangat utama di dalam kehidupan, menjadi pertimbangan yang paling utama, dan kami mengasihi dan mencari kebenaran itu. Dan Grafe selama 25 tahun, kami ucapkan syukur atas pertolongan-Mu. Maka untuk 25 tahun berikutnya, kami akui bahwa pertolongan Tuhan semakin kami butuhkan. Mohon supaya masing-masing anggota jemaat bisa semakin berakar lagi dan membuat jemaat ini semakin bertumbuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Yang di rumah juga, selamat pagi semuanya. Sambil Gembala Andrew khotbah tentang jemaat, saya pikir-pikir lagu apa yang cocok untuk jemaat. Rupanya sangat sedikit lagu tentang jemaat. Nah, ini berarti perlu dikarang lagu untuk jemaat, tentang jemaat. Mengapa? Sedikit sekali lagu tentang jemaat. Karena terus terang, kekristenan banyak yang terkacaukan konsep jemaatnya. Terkacaukan. Sungguh, konsep jemaatnya terkacaukan. Tidak menghargai jemaat lokal ini. Padahal, jikalau orang Kristen berhenti kumpul berjemaat, maka kekristenan akan punah pelan-pelan. Pasti, ya, generasi ini habis. Di dunia ini, muka bumi ini, ada dua yang paling iblis benci dan jadikan sasaran tembak terus.
Tahu nggak dua hal apa? Yang pertama adalah Alkitab. Karena dia firman Tuhan. Ya. Itu sasaran tembak terus. Dan yang nomor dua adalah jemaat Tuhan. Karena dia tubuh Tuhan. Firman Tuhan dan tubuh Tuhan. Ya, makanya jemaat diserang terus. Akan mengalami berbagai kesulitan terus. Tetapi ya, kita tahu kita harus bertahan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Oke. Ini sementara pandemi. Ya, tinggal di rumah. Ke depan kita harus berjemaat. Ya. Harus kumpul berjemaat. Karena dengan berjemaatlah proses regenerasi ya, kebenaran ini, regenerasi anak-anak Tuhan yang benar berjalan. Dan kebenaran kita estafetkan dari satu generasi ke generasi yang berikut. Itu melalui jemaat. Melalui jemaat. Saya pikir kita harus nyanyi lagu nomor 1. Ya. Grave bertekad. Ya. Khusus penekanannya di ayat kelima. Coba. Apa di situ bunyinya? Grave bertekad agar kawannya menggabungkan diri. Jadi jemaat, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 5-nya. Sangat penting ini ya. Grave bertekad itu bukan mimbarnya yang bertekad loh ya. Dan bangkunya yang bertekad, bukan. Siapanya yang bertekad? Ya, Anda dan saya. Itu, bertekad. Agar temannya, agar kawannya menggabungkan diri. Saya capek dengan WhatsApp kadang. Mengapa? Karena begitu banyak. Satu grup ratusan orang. Mereka ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Gitu. Nggak ada keputusan. Banyak kali nggak ada keputusan. Ya. Cuman omong doang. Nggak ada keputusan. Tidak ada keputusan untuk memihak kebenaran. Menggabungkan diri kepada jemaat yang benar. Karena jemaat saking banyaknya orang bingung. Kemarin saya baca di Facebook. Saya tunjukkan Simo, saya bilang. Bagus juga omongan orang ini. Tahu nggak dia bilang apa? Cari gereja yang 100% benar itu tidak ada. Ya cari saja yang ngawurnya paling dikit katanya. Benar nggak? Cari yang 100% hebat, murni total, benar total itu tidak ada. Cari yang ngawurnya paling sedikit saja. Oh benar juga saya bilang ini orang ini om. Ya, jadi kita mesti cari gereja yang ngawurnya paling sedikit kan ya. Nah kita Grave tanya sama orang. Grave bilang apa? Cari. Kalau ketemu kesalahan kami, kasih tahu kami. Tapi kalau tidak ketemu kesalahan kami, kasih tahu orang lain. Tahu nggak orang bilang sama saya, Pak Suhento, itu kan semboyan restoran Padang. Saya bilang, kami sejak tahun 95 itu belum ada restoran Padang yang bunyi begitu. Siapa yang niru siapa? Betul nggak? Begitu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kita membuka diri, silakan kasih tahu di mana salah kami. Untuk kasih tahu kami salah mana, itu saja Anda harus belajar Alkitab, betul nggak? Baru Anda capable untuk kasih tahu kami salah di mana, gitu loh. Oke, maka itu ya.
Oke, kita nyanyi lagu, mari bangkit berdiri, kita nyanyi ini lagu Grave Bertekad. Anda harus bertekad. Ini ya. Bukan bangkunya, mimbarnya, sound systemnya yang bertekad, tapi yang nyanyi yang bertekad. Mari. Grave bertekad. Ayat satu. Dan dunia hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Grave memberkati, Grave pun bersyukur. Grave maju terus, beritakan Injilnya. Ayat 2. Grave bertekad, Kristus ku terima, dosa ditinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Tuhan memberkati, Grave pun bersyukur. Grave maju terus, beritakan Injilnya. 3. Grave bertekad, Kristus diturut dalam tiap langkahnya. Sabda perintahnya dijunjung tinggi, hidup tetap teguh. Tuhan memberkati, Grave pun bersyukur. Grave maju terus, beritakan Injilnya. 4. Grave bertekad jadi umatnya, bela kebenaran. Kawan dan lawan benahan, Grave terus maju. Tuhan memberkati, Grave pun bersyukur. Grave maju terus, beritakan Injilnya. Ayat 5. Grave bertekad agar kawannya menggabungkan diri, jadi jemaat yang penopang dasar kebenaran. Tuhan memberkati, Grave pun bersyukur. Grave maju terus, beritakan Injilnya. Ayat 6. Grave berjaket warnanya merah, lengannya lis hitam, lambang berani memberitakan Injil tanpa berkompromi. Tuhan memberkati, Grave pun bersyukur. Grave